Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Iis Rahmawati. Di video kali ini, di video terakhir, aku akan membahas mengenai System Development Life Cycle, atau disingkat menjadi SDLC. Oke, lanjut aja ke materinya. Sebagai pembukaannya terlebih dahulu, di sini pada era sekarang ini penggunaan sarana merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Apabila perusahaan tidak memiliki sarana telekomunikasi, akan merasakan kesulitan dalam bidang pengolahan informasi untuk pengambilan keputusan, terutama dalam pengiriman data dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Nah, perkembangan sistem informasi yang dilakukan oleh programmer berdasarkan permintaan user atau perusahaan tadi, itu sistem informasi yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan, yaitu sebuah informasi yang berkualitas. Sistem informasi akuntansi pada saat ini sangat tergantung dari telekomunikasi, yaitu pengolahan data secara online. Artinya telekomunikasi sangat penting dalam pengembangan sebuah sistem informasi dalam sebuah bisnis. Contohnya seperti internet, intranet, extranet, dan bisnis secara elektronik atau e-business atau e-commerce. Nah, sistem informasi pada awalnya ini dibuat programmer dengan membantu pengembangan sistem yang ada di perusahaan dengan cara membuat aktivitas akuntansinya memakai program secara otomatis. Namun, ada kalanya informasi yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Maka dari situ muncullah ide bahwasannya pada saat akan mengembangkan suatu sistem informasi membutuhkan perencanaan yang jelas. Maka pada saat itu muncullah istilah siklus pengembangan sistem atau SDLC atau System Development Life Cycle yang akan kita bahas. Jadi apa sih itu SDLC? SDLC ini merupakan metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali berkembang. SDLC ini merupakan metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Oleh karena itu, SDLC ini disebut sebagai metode pengembangan sistem tradisional. Nah, dalam SDLC ini adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. SDLC juga merupakan alat untuk manajemen proyek yang bisa digunakan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengontrol proses pengembangan sistem informasi. Definisi dari pengembangan sistem adalah proses memodifikasi atau merubah bagian atau keseluruhan sistem informasi. Pengembangan sistem umumnya dilakukan oleh tim proyek yang terdiri dari analisis intern, pemrogram, akuntan, dan orang lain yang ikut terlibat dalam proyek tersebut. Setiap proyek pengembangan sistem akan melalui siklus pengembangan intern. Nah, di sini ada tahapan utama dalam siklus pengembangan sistem, antara lain yang pertama, tahap perencanaan, yaitu studi kelayakan, diagram arus logis, kamus-kamus data, spesifikasi pemakai, dan perencanaan konseptual. Lalu yang kedua ada tahap perancangan, yaitu laporan perancangan sistem, rancangan atau desain bagan, arus, dan tabel keputusan, deskripsi dari rancangan program, rancangan prosedur-prosedur operasi, rancangan untuk menjalankan manual. Lalu yang ketiga ada tahap implementasi, yaitu perencanaan perubahan atau pengembangan sistem, perencanaan pengujian sistem, dan jadwal operasi dan perawatan. Nah, di sini juga ada teknologi dan praktik-praktik pengembangan sistem. Yang pertama, pengendalian produktivitas analisis atau pemrogram, adanya komunikasi antara analisis atau pemrogram dengan pemakai. Yang kedua pemrogram terstruktur, standar rancangan, gaya pemrograman, rancangan memadai. Yang ketiga, Computer Aided Software Engineering atau CAS, proses yang menggunakan teknologi perangkat lunak. Lalu yang keempat, prototyping, yaitu mendukung tampilan layar monitor. Dan yang kelima, teknik berorientasi objek, yaitu menjadi perangkat lunak lebih mudah diciptakan, lebih sederhana, dan lebih layak. Nah, terus di sini ada keterlibatan auditor dalam pengembangan sistem. Auditor internal
Auditor internal harus berpartisipasi dalam pengembangan sistem untuk meyakinkan bahwa audit diperlukan dalam lingkup pengendalian dibangun dalam sistem berdasarkan komputer. Lalu di sini ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem, yaitu yang pertama, pembangunan perangkat lunak aplikasi, yang kedua, pembangunan basis data, tempat utama untuk menyimpan arsip-arsip. Yang ketiga, penentuan konfigurasi sistem, pengadaan, pemasangan, dan instalasi perangkat keras. Lalu yang keempat, pembuatan prosedur, aturan, dan petunjuk aturan pemakaian. Yang kelima, penentuan, pengadaan, dan pelatihan personal pelaksana. Baik, sekian pemaparan mengenai SDLC yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.